selamat datang kembali di Halo Kincai. Kita hari ini lagi di Taman 7. Tepatnya di mana, Tit? Di mana ya? Suara gaib Yang tinggi. yang tinggi. Oh, yang tinggi. Desa Yang yang itu tinggi. di Kerinci ya, guys. Ya, pokoknya di Kerinci lah, daerah Kerinci. Nanti kita telusuri sama-sama. Konon katanya di daerah Taman 7 ini memiliki banyak sejarah loh. Tapi kali ini kita nggak bahas. Kita ngebahas itu dulu. Kita bahas itu yang disimpan buat next. Oke. Hari ini kita mau bahas apa? Mau bahas apa? tips dan trik gimana caranya biar bisa lulus tes CPNS. Kan bentar lagi mau ada nih. Terus udah ada kan ya, udah daftar, udah seleksi administrasi juga. Kebetulan hari ini itu kita udah ada yang lulus CPNS-nya tahun berapa, Tit? 2019. Oke, CPNS 2019 dia lulus nih. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Tuh, kita mau berbagi gimana nih caranya biar bisa belajarnya tuh lebih efisien gitu, atau pokoknya saya udah ada beberapa pertanyaan di list. Ntar kita bisa tanyain ke siapa nih? Siapa ya? Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan pertama, yaitu gimana nih caranya biar belajar kita itu lebih efisien gitu. Kadang tuh kan kita ada yang waktu belajarnya lebih efektif kalau subuh, ada juga yang kalau tengah malam. Nah, kan beda-beda. Nah, kalau Tina sendiri gimana nih gitu? Kapan? Oh gitu. Kalau gitu tipsnya. Asik. Sebelumnya kali ini kita saya nggak mau bilang kita bagi tips and trick ya, karena rasanya terlalu menggurui ya. Tapi kita sharing pengalaman aja. Jadi kebetulan rezekinya dapat kemarin. Alhamdulillah. Rezekinya dapat kemarin. Jadi sedikit banyaknya punya pengalaman yang bisa kita share ke teman-teman Hello Kincai. Nah, jadi secara umum sebelum masuk ke bagaimana belajarnya, untuk lulus CPNS itu intinya itu enggak semata-mata harus belajar gitu. Jadi yang paling utama tingkatkan spiritual kita. Spiritual ya. Pertama spiritual berarti ya. Spiritual. Nah, karena ada yang bilang kalau kita mau mendapatkan suatu rezeki ya, kita mau mendapatkan satu rezeki, kita harus minta dulu sama yang si pemberi rezeki, betul nggak? Suara goib. Nah, gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang tua. Nah, restu orang tua nggak hanya kita cerita tentang jodoh ya. Nah, tentang rezeki pun kita juga butuh restu orang tua. Jadi apapun yang kita lakukan, pastikan orang tua merestui. Jadi apapun jalan yang kita nanti tempuh bakalan lancar tuh, kayak jalan tol di mana tuh, Ran? Nggak tahu, di Kerinci. Nggak ada jalan tol. Nah, jadi dekati si pemberi rezeki, sama kemudian restu orang tua. ya. Restu orang tua. Nah, yang poin ketiganya barulah belajar yang rutin. Tadi yang ditanya bagaimana cara mengefektifkan cara belajar. Nah, sebelumnya saya juga pernah tes, sebelum di 2019 juga pernah tes. Itu kalau dilihat porsi belajarnya, mungkin di sebelumnya porsi belajarnya lebih banyak dibandingkan di 2019. Sampai kita pakai diikat kayak Naruto. Luar biasa. Itu di 2018. Ya, semangatnya 45. Ya, saking semangatnya di 2018. Karena tujuan utama kita kan pengen lulus. Itu kan, pengen lulus. Tujuannya tuh betul, tapi kita mau jadi CPNS, lurusin dulu deh niatnya. Pengen lulus atau pengen melakukan sesuatu yang tadi spiritual, niatnya ibadah lillahi ta'ala. Nah,
di 2019, tes di 2019 mungkin porsi belajarnya juga banyak, porsi belajar juga banyak, tapi tidak sekeras yang di 2018, nggak nyampe ngikat-ngikat Oh, kayak malahan Naruto. lebih sedikit ya, Ya, dibandingkan lebih 2008. santai di 2019. Kenapa? Karena gini, teman-teman, kalau kita terlalu memporsir otak kita juga nggak bagus. Pas di hari H nanti malah ngeblank, ya kan? Kayak komputer itu kalau terlalu bekerja keras di awal akhirnya juga nggak bagus. Terlalu panas. Iya, terlalu panas. Nah, jadi santai-santai aja tapi tetap serius gitu, untuk porsi belajarnya. Kemudian di antara teman-teman semua yang ikut CPNS ini ada yang sambil bekerja ya, kayak Reni ya, kayak suara gaib juga kan, sambil Iya. bekerja, ya, sambil bekerja. Sambil kerja. Jadi di waktu kerja kita sempatkan juga buka soal-soal atau nonton YouTube, atau yang sekarang yang banyak itu latihan di Telegram. Itu banyak tuh grup-grup yang bahas soal-soal CPNS. Nah, belajarnya sambilan aja gitu, santai-santai serius gitu. Gitu aja sih. Oke. Jadi waktu itu sesempat mungkin gitu ya. Iya, sesempat mungkin. Minimal dalam sehari itu ada buka 1 sampai 5 soal gitu. Nggak terlalu diporsir yang kayak Kayak gimana, disediain waktu misalnya 2 jam terus harus dapat gitu, habis berapa ngapal soal gitu. Nggak Nggak harus bisa kayak gitu. gitu. Oke, itu tips yang pertama ya. Kita lanjut ke tips yang kedua. Yang kedua itu kita mau tahu gimana, kan di tes CPNS itu ada 3 nih, ada TIU, TKP, sama TWK. Nah, itu kan satu bidang itu aja kayak banyak banget gitu kan materinya, sampai berapa soal gitu. Nah, gimana kalau 3 nih? Nah, kalau 3 gimana tuh cara belajarnya dari, atau kayak di sekaligus di satu bab TIU, satu bab TWK, satu bab TKP, atau selesai TIU semua baru TWK terus baru TKP, atau gimana? Oke. Ini sebenarnya pertanyaan ini pernah saya tanyakan di 2018 kemarin. Gimana sih kita belajar dengan materi yang seabrek ya, seabrek, yang tak bisa dibilang tak berbatas. Kalau dalam fisika itu namanya tak hingga. Nah, tak hingga. Gimana kita bisa memeluk semua materi, sedangkan tangan kita aja nggak segitunya. Nah, jadi itu kan ada TWK, TIU, sama TKP. Nah, kalau untuk materinya itu kan sudah ada tuh kisi-kisinya. Kalau TWK itu tentang pengamalan Pancasila, tentang apalagi undang-undang, sejarah, dan lain-lainnya. Nah, di TWK itu sendiri soalnya dari tahun sebelumnya sampai yang baru ini, soalnya lebih ke nalar, ya kan? Lebih ke nalar. Jadi waktu itu saya sendiri membuat list materi. Jadi ada beberapa materi saya list semuanya, terus baik itu TWK, TKP, ataupun TIU, di list semuanya. Terus setelah di list saya atur waktunya. Misalkan pas subuh belajarnya TWK dulu, materi 1. Pas zuhur nggak harus banyak ya, TIU. cukup satu Iya, aja. cukup 1 aja, seketemunya aja gitu. Terus TIU di zuhur belajar TIU misalkan ya, kan masing-masing punya jadwal tersendiri kan. Zuhur TIU, asar TKP, maghrib tes campuran, tes campuran, isya ngulang, gitu seterusnya sampai materi itu habis. Nah, selain itu Itu kita nggak belajarnya bisa- otodidak atau gimana? Iya, guru? otodidak tanpa Otodidak. bimbel ya, tanpa Tanpa bimbel. bimbel tuh. Bimbelnya cuman yang paling sulit itu kita melawan malas di Iya, diri rasa sendiri. malas tuh biar Ya. kayak banget tuh satu itu. Nah, itu malas di diri sendiri. Jadi kan selain belajar sendiri dari yang 3 tadi, YouTube, Telegram, terus buku, kan kita melawan rasa malas tadi. Kemudian belajarnya jangan baca materi,
tidak dianjurkan menghafal. Oh gitu. Apalagi TWK ya, tidak bener. dianjurkan menghafal. Percuma ngapal banyak-banyak nggak bakalan keluar. Yang keluar Iya sih juga bener. nalar, Apalagi Jadi gimana TWK tuh? itu. Ya. Terus diapain tuh kalau nggak dihafal? nggak dihafal. Nah, banyak-banyakin cari soal, cari referensi soal, kemudian dibahas. Ini kan soal TWK itu banyak penalaran ya. Semakin Ya, yang banyak sekarang kita melatih nalar kita, semakin kita terasah. Nah, jadi tidak menghafal tapi memahami. Oh, dipahami. Nah, dipahami. Misalkan di soal yang banyak keluar itu tentang pengamalan Pancasila. Nah, itu banyak studi-studi kasus. Jadi kita pahami studi kasusnya itu tentang apa, terus nanti kasus ini berhubungan dengan sila apa. Iya, itu. Itu Ya yang tuh sering tuh. itu yang sering sekali keluar. Kalau TIU, nah untuk TIU itu kan banyak yang hitung-hitungan, otomatis banyak latihan, banyak di latihan, Banyak kerjain soal. banyak kerjain soal. Ini yang Apa? eksaktanya itu pasti udah gampang, tinggal ngulang-ngulang Gak aja berjamin kan. guys, gak berjamin. Kemudian yang TKP, Bukan tempat kejadian perkara. Iya. Nah, untuk TKP juga ke penalaran sih, ke penalaran yang fungsinya gimana sih kalau kita jadi ASN nanti sikap kita yang seperti apa sih, Nah. gitu kan. Nah, mungkin jawabannya nanti akan ditambahkan di pertanyaan setelahnya, gimana tips menjawab soal TKP. Oke, lanjut. Ada Itu. pertanyaan lagi? Oke, jadi itu tadi ya untuk tips gimana caranya ngerjain soal TIU, TWK sama TKP. Nah, kalau TKP sama TWK itu tadi katanya kan lebih ke nalar kita tuh gimana caranya. Terus nah kalau beda lagi sama yang TIU, kalau TIU itu lebih ke meyakin tuh ngerjain soalnya itu berarti ya. Bukan berarti yang TWK sama TKP tadi nggak dikerjain ya soalnya, tetap dikerjain juga gitu. Terus juga belajarnya otodidak aja sih, tapi kalau kalian kebanyakan duit gitu kan buat bayar duit bimbel gitu nggak apa-apa, boleh banget, Sangat dianjurkan. sangat dianjurkan. Tapi ada mungkin pengen belajar nggak bisa nih otodidak, pengen cari tambahan ilmu dari luar juga gitu. Nah mungkin Dina ada nih rekomendasi channel YouTube kak, atau tadi katanya Telegram yang mungkin bisa teman-teman pakai buat belajar di rumah, belajar otodidak gitu. Iya. Untuk rekomendasi channel YouTube, Telegram ataupun medsos-medsos yang lain yang bisa kita gunakan pas belajar untuk persiapan tes CPNS, pertama kalau di Telegram itu ketik aja CPNS, nanti keluar tuh banyak. Nah, tinggal diikutin aja, semuanya bagus kok kalau yang di Telegram. Pasti di sana juga Itu itunya apa, soal-soal. Oke, soal-soalnya kebanyakan dalam bentuk kuis, jadi kita bisa sekali latihan. latihan ngatur waktu, Iya, jadi jawab benar. cepat kan. Nah, itu untuk di Telegram. Jadi kalau Telegram tinggal ketik Tinggal CPNS di pencarian. ya di pencarian. Itu untuk di Telegram. Kalau untuk di YouTube yang rekomendasi dari saya, dan banyak juga sih di YouTube ya. Mungkin Apalagi banyak yang sekarang lain banyak juga. ya. Kalau yang untuk kemarin saya belajarnya di channelnya Viracun. Kemudian ada dosen Deso. Kemudian Fandi AP juga bagus. Iya, Fandi Ape juga. Nah, sama Pingli. Oh, Pikli. Ya, Oke. Pingli. Nah, Ntar untuk kita tulis ya di bawah sih. Ya, Editor tulis di bawah. tolong. Oke, tulis di bawah ya. Nah, itu untuk di YouTube, dan banyak yang lainnya juga Mungkin ya. yang lain juga banyak yang kita belum tahu. Mungkin teman-teman bisa kasih channel YouTube yang kalian tahu di kolom komen. Iya. Kemudian ini kawan-kawan, perlu juga kita belajar di lingkungan teman-teman yang satu misi. Oke, Ya, satu satu misi. misi. Jadi kami kemarin itu ada beberapa orang. Misi pemberantasan. Iya, misi. Ada beberapa orang. Jadi kami bikin satu grup khusus untuk belajar. Belajarnya tuh kalau untuk belajar sebenarnya nggak efektif sih kita belajar sama kawan gitu. tapi untuk saling mengingatkan gitu. Oh, biar Jadi, nggak pas kita lagi malas gitu terus Iya. si A datang, belajar dong gitu kan. ya Jadi, atau dia nggak ngajak nih, tapi dia bilang dia
ngasih soal, jadi kan kita jadi terpacu. Oke. Oh dia udah banyak belajar, kita masih belum gitu kan. Jadi biar ada pancingan gitu iya, ya. betul. Jangan Jadi ikan itu aja yang bisa pancingnya. dipancing. banyak keributan. Masih keributan jangan dong. Ya, itu sih untuk rekomendasi sumber-sumber belajar untuk persiapan tes CPNS. Nah, jadi itu tadi tuh, bentar dulu ya HP ya. Itu tadi Tips ya tips pas belajarnya. Terus proses. yang ini yang penting nih, yang bukan berarti yang tadi yang nggak penting, maksudnya pas eksekusi gitu, eksekusi. Eksekusi. Pas Weh. TKP. Waktu tes maksudnya waktu kita udah masuk ke ruangan tes, terus kan kita dikasih satu buah komputer di depan dan semua peralatannya. Nah, tuh ntar kita kan dikasih waktu tuh buat ngerjain beberapa soal itu. Nah, biar waktunya soalnya banyak, terus biar waktunya tuh pas, biar kita nggak buru-buru juga, atau kerjain yang mana dulu nih soalnya, atau sama aja gitu, udahlah mana aja hajar gitu, atau mending kerjain TKP dulu, TIU dulu, TBK dulu, atau gimana gitu. Oh iya, lupa kasih ini tadi rekomendasi satu lagi. Selain materi, kita juga butuh gimana sih manajemen waktunya gitu ya, untuk jawab soal yang sekian banyak dengan waktu yang ya seminimal sedikit, mungkin. seminimal mungkin. Nah itu biasanya saya sendiri buka daftar di ayocpns.id. Ayo CPNS.id. Itu yang berbayar kalau nggak salah dulu masih 99.000 atau berapa gitu. Nah jadi kita belajar untuk manajemen waktu, jadi minimal dalam satu hari itu ada 2 kali saya tes untuk waktunya ya. Oh, Itu untuk waktu. Kalau untuk materi kayaknya nggak terlalu efisien gitu. iya, karena materinya masih materi-materi lama, tapi untuk waktu itu cukup efektif kita belajar manajemen waktu di ayocpns.id. Nah, kemudian pas eksekusi nih, Iya. soal apa yang kita jawab duluan nih, TWK, TIU atau TKP? Konsentrasi manusia itu pas di awal-awal aja nggak sih? Iya Betul benar. kan? Tuh. Kalau udah mulai kayak baca soal banyak terus kayak mulai Konsentrasi pusing, sih, aduh. tapi nggak 100%. Iya, betul. Konsentrasi tapi udah nggak 100%. Jadi yang 100%-nya di menit-menit awal aja. Jadi di antara soal TIU, TWK, dan TKP yang butuh konsentrasi tinggi soal apa? Soal apa? Soal apa? TIU Ayo, kayaknya ya. Apa? Tapi TKP kayaknya lebih TIU tapi TKP soalnya lebih panjang. Oke. TIU Iya, tapi bener. TKP soalnya Baca lebih soalnya panjang. itu yang lama. Betul sih. Tapi yang butuh konsentrasi dan butuh waktu yang lumayan itu kayaknya soal TIU deh. Iya. Iya nggak? Ya kan? Ngitung-ngitung ya. Soalnya kita butuh hitung-hitung butuh waktu kan. Yap. Nah Betul. itu jadi Terus figuralnya. untuk konsentrasi awal lebih baik saya rekomendasikan mending isi soal TIU aja dulu. Karena di menit-menit itu kita punya konsentrasi penuh. Yang lebih tinggi daripada Iya, pas dan- di akhir. Jadi kita gunakan waktu pertama untuk menjawab soal TIU. Kemudian soal apa lagi? TWK atau TKP? Yuk. TKP. TKP kayaknya ya. Sepertinya TKP. TWK. Itu sebenarnya tergantung si yang mau tes sih, Iya. dia kuatnya di mana sih gitu kan. bener. Tapi kalau saya kemarin itu lebih ke TWK dulu. Alasannya, TWK. alasannya Karena juga gitu konsentrasi yang di bawah tingkat TIU itu TWK sebenarnya, karena butuh penalaran kan. Iya. Dan selain penalaran memang tadi tidak dianjurkan untuk menghafal, tapi dengan memahami kita otomatis sudah menghafal nggak sih? Yap. Nah itu makanya dibutuhkan, makanya TWK saya masuk ke poin 2. Oke, Kemudian jadi pertama terakhir, TIU, terus TWK, nanti yang terakhir terakhir TKP. Kenapa TKP? Karena TKP ini lebih ke kepribadian ke kita. ke diri kita sendiri Iya, ya. ke diri jadi kita jawabannya sendiri. ada sama kita. Jawabannya kan di TKP itu jawabannya nggak poinnya nggak ada yang 0, Yap. minimal 1 kan. Satu. Iya. Jadi kalau kita jawab salah, nggak ada jawaban salah. Kurang tepat. Ya kurang tepat, paling dapat 1 poin gitu Iya. kan. Dan kayaknya juga nggak butuh banyak waktu, cuman
di soal TKP biasanya lebih panjang nggak sih? Iya, pokoknya lebih Nah, lebih panjang gitu kita mesti baca. Nah, itu butuh waktu iya, ya. kayak semut kan soalnya. Iya kan, Serabutan. kayak semut. Jadi gini loh kawan-kawan, untuk jawab soal CPNS itu hindari baca soal 2 kali. Nah, itu Ya. tipsnya yang tadi. Hindari baca soal 2 kali karena percuma. Kalaupun dibaca 2 kali, konsen kita tetap kayak gitu juga gitu ya. Bakal jadi makin bingung ya. Iya, bakal jadi makin bingung. Jadi hindari baca Bener, soal 2 habis kali. waktu baca Sekali soal. baca udah eksekusi gitu. Baik itu TIU, TKP, Kalau masih TWK, ragu-ragu, mending ditinggalin atau tetap dikerjakan. tetap dikerjakan tapi tandai di nomor berapa gitu. Nah, Oke. Ya, jangan sampai ninggalin mending misalkan- diisi dulu iya, biar nggak mending lupa diisi. gitu ya. Mending diisi daripada kita tinggalin. Nah, Ya. nanti kalau masih ada waktu baru Ulang lagi gitu lah. Tapi biasanya kurang nggak sih waktunya? jarang diulang. Sangat kurang Nah, waktu. makanya sebelum jawab soal baca doa lah dulu biar dikasih konsentrasi Iya, penuh kan. itu kayaknya poin paling penting. Iya. Berdoa dan sehat walafiat. Dan banyak orang gagal gara-gara dia terlalu memikirkan aku harus Mentalnya lulus, udah aku kena harus lulus duluan. kayak gitu ya. Iya, bener. Jadi dia fokus aku harus lulus. Akhirnya konsentrasi dia lebih ke aku harus lulus, bukan lagi ke Aku "Wah, harus Dan ngasih soalnya yang memang ini terbaik. rezekiku maka akan dapat, nggak lagi kayak gitu kan. Itu sebenarnya ambisi yang Salah. iya, Tidak ambisi tepat. yang bikin kita itu malah merusak Jadi, konsentrasi ya kan. Tadinya jalannya udah bener, gara ambisinya jadi belok dikit. Iya. Karena nggak Berarti nggak faktor luar mempengaruhi dong. apa Faktor luar. faktor luar sangat Contohnya tekanan. tekanan Iya, harus mungkin ada tuh tekanannya dari orang tua kali. Iya. Lulus dong, jangan kayak anak tetangga tuh. Iya. iya sih Biasanya tuh. betul tapi Nah, itu rezeki gimana kan tuh nggak cara harus di situ. meminimalisir tekanan itu? Tekanan itu kembali ke niat sih, niatnya apa, niatnya lillahi ta'ala apa enggak gitu Iya, Kita sih lillahi ta'ala. ya, Tetapi- ada tekanan-tekanan ini ya ya nggak apa-apa kalau rezeki kan Allah yang atur. Nah, kembali ke situ Ya, berarti ya. kembali ke situ Kalau makanya rezeki. makanya kembali tadi ke atas, sudah dibilang bukan ke langit. spiritual yang paling penting, Yang bukan pertama, belajar spiritual. juga tapi spiritual yang paling Oh, penting. paling Jadi, utama. kalau kita udah kuat spiritualnya, belajarnya ngikut, Iya. ya kan. Ali. Kejar dulu akhiratnya, maka dunianya akan ngikut. Anak soleh. Asik. Soleh. Istri soleha. Apalagi coba Oke. TKP, TKP tadi sudah Udah. itu kan. Kalau TKP kan tadi hindari pengulang baca, terus cari jawaban yang paling baik walaupun itu bukan diri kita. Oke kan. Oh gitu. Cari Oh, jawaban. Oke. Katanya Walaupun- tempatkan kita sebagai ASN-nya gitu. Iya, tempatkan kita sebagai ASN-nya. Kalau Jadi kita jadi jangan- ASN gimana? Ini bukan aku nih, kayak gitu ya. Sok Iya, rajin tuh nih kan, bukan sok aku. rajin. Nggak bisa Kita gitu. harus bisa. Kita Oh, harus jadi mencintai diri versi sendiri. terbaiknya gitu ya, ya. cari versi terbaik, bukan versi terbaik secara umum, bukan versi terbaik menurut kita. Oke. Enggak, Versi terbaik tapi pas kita jadi ASN. Iya, Iya. iya, karena gitu ya. Secara kadang teori. tuh nggak Secara sesuai sama prakteknya pribadi tidak kita, sesuai. kan. Nggak sesuai sama pribadi kita, tapi kita maksa mau sesuai. Akhirnya apa? Egois nggak sih? Akhirnya memang jawabannya nggak dapat yang maksimal gitu. Terus ada lagi kali? Ada lagi nggak? Sorry gaib. Sekali lagi saya bilang kalau ini bukan tips dan trik ya. Kalau tips dan trik saya dianggap menggurui. Ya apa sih si itu kayak kayak gitu. Tapi kita cuma Berbagi sharing pengalaman. lagi pengalaman. Mungkin yang lain lebih hebat, tapi pengalamannya kurang di share gitu kan, sayang. Tuh. Oke, jadi itu dulu kiat-kiat dari kita. Kita doain semoga yang mau ikut CPNS semoga lulus. Amin. Oke, kita tutup dulu. Tunggu dulu Ren. Kenapa? Biasanya kan di Hello Kincai kita bahas tentang Kincai nih. Kok Oh, konten agak kali ini beda beda ya? ya? Oke, Iya. kenapa tuh? Kenapa coba? Kenapa? Karena
seperti yang teman-teman ketahui, yang orang Kincai nih pasti tahu nih, PNS itu merupakan salah satu ya Salah pekerjaan yang diidam-idamkan. favorit kayaknya ya, favorit di sama orang Kerinci gitu. Jadi konten kali ini mumpung lagi hangat juga, jadi kita bahas tentang itu. Dan semoga Dan semoga apa, suara gaib? Dan semoga teman-teman yang khususnya orang Kincai bisa lulus tes CPNS kali ini. Amin ya Allah. Oke. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga yang tadi itu bermanfaat buat kita semua. Dan Kemudian jangan lupa di like, komen, komen, dan share, and subscribe. Oke. Dadah. Mua lah biya ni ya. Mua lah terlalu berharap, mua lah terlalu percaya ni ya. Uhan do pegawai lah. Lah banyak kita ngelih contohnya. Inyo lah ngata ya lah bayar ni khak ni ya, inyo mencintai gaya. Kira inyo lah jodoh apa je. Inyo lah duweng ha. Inyo leh nya ngata ya ngote gaya. Mua nya sagi neh apa nya sagi neh wan do pegawai. Inyo lah udah menjodoh dengan pegawai. Kita pegawai dak, polisi dak, tentera dak, PNS apa lagi.